Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Untuk sekarang kita akan membahas soal yang kemarin tidak terbahas di kelas karena satu dan lain hal, ya. Oke, dan juga sekaligus sebagai bahan untuk latihan ulangan, ya. Latihan ulangan. Oke, di sini akan kita bahas beberapa saja, ya. Yang pertama kita bahas nomor 2. Nah, nomor 2 ini katanya adalah, baca ya soalnya. Pada suatu ruas jalan dipasang lampu hias yang terdiri dari 2 bola lampu kuning. Jadi ada jalan lah gitu ya, ada jalan begitu. Lalu ada jalan, lalu dikasih lampu hias. Katanya ada 2 warna kuning. Ini kuning, katakanlah di sini 2 warna kuning. Kemudian ada 3 bohlam warna merah. Tentu dipasangnya sejajar ya. Gitu, merah. Kemudian 4 warna hijau dan 5 warna biru. Pertanyaannya adalah, tentukan banyaknya cara lampu hias tersebut jika bohlam yang berwarna sama tidak dibedakan. Artinya ini bohlam yang kuning itu sama dengan yang kuning. Ini artinya sama. Artinya sebenarnya kalau kasus normal ya, kalau misalkan kita hitung di sini total bohlamnya ada berapa ini? 2, 3, ada 14. Nah, begitu ya. Berarti kalau kita menempatkan 14 objek secara berjajar, ya, 14 objek secara berjajar, ya maka ada berapa cara menghitungnya? Pada kasus normal harusnya 14 faktorial. Gitu. Ya, ini sekitar berapa ini? Sekitar 100 miliar kayaknya. Akan tetapi karena coba kalau kita lihat ya, kita ambil kasus, katakan ini kuning 1, katakan ini kuning 2. Kalau kuning 1 dan kuning 2 kita ubah posisi jadi kuning 0 kuning 1, apakah menjadi urutan yang masih tetap urutan yang sama atau berbeda? Kalau yang kuning ini kita putar gitu, ganti. Kalau sesama kuning ditukar, tentu tidak berpengaruh ya. Masih dianggap satu kejadian karena ya sama. Nah, berarti ini masuknya ke permutasi ya, karena menempatkan objek gitu ya, di sini secara berjajar dan ada urutannya. Akan tetapi karena ada unsur-unsur yang sama, maka ini masuknya ke dalam permutasi yang kedua, ya, yaitu permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi P, total bendanya 14, yang kuning ada 2, yang merah ada 3, yang hijau ada 4, yang merah ada 5. Berarti ini hitungnya adalah 14 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, 5 faktorial. Nah, begitu. Ya, ini karena angkanya terlalu besar, kita abaikan saja ya. Tapi cara menghitungnya seperti ini. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, ada berapa macam gelang yang mungkin dibuat dari 10 manik-manik berbeda. Jadi ada manik-manik, tapi manik-maniknya berbeda. Ya, kita sudah tahu lah gelang itu seperti apa ya. Kalau misalkan gelang ya berarti begini. Ini manik-maniknya ada yang gitu mungkin ya, ada yang gini, ada yang gitu. Pokoknya beda lah, ada 10. Ada berapa cara? Ya berarti sebenarnya pada kasus normal, kalau kita menempatkan 10 objek yang berbeda, ya berarti 10 faktorial. Akan tetapi ini kan yang dibuatnya ke dalam gelang. Nah, gelang. Katakan gelangnya tak berbatas. Artinya gelangnya seperti itu, tidak ada sambungan, ya katakan seperti itu. Ya, dengan suatu cara lah jadi tidak ada sambungan. Jadi bagaimana menyimpan manik-manik ya? Berarti ini sama juga dengan kita menempatkan 10 objek ke dalam lingkaran. Jadi menempatkannya ke dalam lingkaran, melingkari. Nah, berarti apa ini? Permutasi siklis. Betul, permutasi siklis ya. Berarti kalau permutasi siklis, objeknya kita sudah tahu. Mana tuh ini? Berarti inilah permutasi P10 siklis. Nah, begitu. Berapa? 10 kurang 1 difaktorialkan. 10 kurang 1, 9. 9 faktorial. Berapa 9 faktorial? 362.880. Nah, itu harus dihafal. Ya. Oke, bisa dipahami. Karena di sini memang di sini tidak ada kata melingkari, tapi kan pada hakikatnya pasti melingkar. Kemudian selanjutnya, ini
Ini sekaligus kisi-kisi ya. Kisi-kisinya buat yang pekan ini berarti. Berapa banyak cara dari menempatkan 7 siswa duduk berjajar. Ya, jadi ada 7 siswa mau duduk berjajar. Berarti kalau sampai sini kan soalnya udah aja. 7 faktorial. Tapi di sini bila diantaranya ada si kembar 3. Dana, Dani, dan Yana. Wah, anti mainstream. Dana, Dani, dan Yana. Yang selalu ingin duduk berdampingan. Nah, begitu ya. Ingin duduk berdampingan. Ada berapa nih? Memang pada kasus normal harusnya ya katakanlah orangnya ada Dana lah, ada Dana di sini, ada Dani gitu ya, ada Yana. Kalau lu ada orang lain 4 orang, katakan A, B, C, D kan begitu. Ini kalau duduk pada kasus normal harusnya 7 faktorial. Akan tetapi karena Dana dan Yani dan ini harus duduknya berbarengan, berdampingan, kita ikat nih. Kita ikat mereka, seakan-akan kita ikat. Jadi kita anggap satu objek, berarti yang duduknya atau satu orang, berarti yang duduknya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena kan mereka tidak mau berpisah ini. Jadi ingat aja, oh berarti 5 orang. Gitu ya. Maka kalau 5 orang duduk berjajar, maka jadi berapa? Jadi 5 faktorial. Gitu. Nah, akan tetapi kan yang penting duduknya apa? Berdampingan. Oh, berdampingan. Oh gitu. Berdampingan lagi. Iya. Berdampingan. Nah, maka tidak mesti Dana Dani Yana, bisa jadi Dana Yana Dini Dani, bisa jadi Dini Yana Dana. Nah, ya itulah DI DA Y, bisa kan kayak gitu. Bisa juga Y DA di Y di da gitu. Jadi bisa jadi dari satu kejadian ini ada 6 kemungkinan, maka ya berarti dikalikan dengan 6. 6-nya dari mana? Karena menempatkan 3 orang dalam 3 tempat, jadi 5 kali 3 faktorial. Nah begitu. 5 faktorial itu 120 kali ini 6 berapa? 720. Nah begitu ya. Jadi konsepnya begitu. Kalau ada yang ingin berdekatan, misal pada kasus lain misalkan begini ya, misalkan ada 7 orang, misal A, B, C, D, E, F, G ya. Misalkan A, B, C ingin selalu bareng, ada 3 orang yang ingin bareng gitu ya, dan juga ada E, F yang ingin selalu bareng, misalkan begitu. Pada kasus ini berarti yang duduknya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang, oh berarti 4 faktorial. Tetapi karena ada 3 orang yang berdampingan ya 3 faktorial. Ini 2 faktorial. Nah, begitu aja. 4 faktorial 24 kali 6 kali 2 12 44 288. Nah, begitu. Ya, seperti itu. Kalau ada yang ingin selalu berdekatan atau berdampingan, ikat gitu. Ikat aja. Ya. Ya, lanjut soal terakhir ini. Ayah, ibu, dan 4 orang anaknya akan makan malam dalam bentuk meja yang bentuknya bulat. Tentukan banyaknya posisi duduk yang mungkin jika kalau kasusnya hanya ayah ibu katakan ada anak 1, anak 2, anak 3, anak 4 gitu ya. Kalau kasusnya seperti ini, maka ya sudah jelas ini ada 6 orang duduk melingkar, berarti ini P6 siklis. Kan begitu ya, 5 faktorial 120. Normalnya begitu. Tetapi ya harus gak normal ya. Yang A itu adalah ibu dan anak terkecil selalu bersebelahan. Jadi pada kasus ini ibu dan anak terkecil, kayak katakanlah anak keempat duduk bersebelahan. Jadi sisanya ya ada ayah, ada anak ke-1, ada anak kedua, anak ketiga. Nah, salah kasusnya karena ingin ini ibu dan anak
terkecil ingin selalu bersebelahan gitu ya, ya ikatlah sama kita. Anggap satu objek, berarti yang duduknya 1, 2, 3, 4, 5 orang. Berarti ini P5 siklis. Akan tetapi karena seperti tadi, kalau ada yang diikat ini boleh ayah, boleh ibu anak, boleh anak ibu. Oh, 2 orang kali faktorial. 5 siklis, 5 kurang 1, 4. 4 faktorial kali 2 faktorial. Berapa tuh? 24 kali 2, 48. Nah, seperti itu. Ya, begitu caranya tadi. Begitu juga kalau misalkan, mana ini? B. Ayah dan, yang B aja ya. Ayah, ibu, dan anak. Ayah, ibu, dan anak terkecil ingin selalu bersebelahan. Ikat juga ini. Mereka bertiga ikat nih. Ikat. Karena itu bersebelahan, berarti yang duduk 1, 2, 3, 4. 4 orang. Berarti ini adalah P4 siklis kali 3 faktorial. P4 siklis ya 3 faktorial. Ya, P4 siklis kan 4 kali 1, 3 ya. Jadi 3 faktorial. Berapa ini? 6 kali 6. 36. Nah, begitu. Ya, saudara. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, bagaimana kalau ayah dan ibu tidak bersebelahan? Nah, nanti itu menjadi menarik ya. Misalkan ayah sudah menempati kursi khusus untuknya. Wah, silakanlah dicoba-coba saja. Oke. Ini itu saja untuk sekedar suplemen ya. Karena kemarin ada yang tidak terbahas gitu. Biar semuanya sama. Dan silakan selamat belajar. Kita ketemu pekan depan. Tidak ada yang tidak FPTN ya. Bintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.